Jangan macam apa ya, film Bujang Lapuk. Ya. Hai mambang tanah, hai mambang air, cobaan. Iya. Dan bentuk ujian cobaannya itu sangat beraneka ragam. Ada ketakutan, ada kesedihan, ya kan? Panjangkan umur corona, sehatkanlah dia ya Allah, ya. Mak, petugas yang memberikan bantuan itu tepuk jidat terakhir. Besi nenek ini kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik teman-teman sekalian dimanapun anda berada, ya dari Sabang sampai Merauke, selalu kita jangan lupa bersyukur dan jangan lupa ngopi. Apa ngopi? Ngobrol pagi. Kalau ngobrol malam. Jadi alhamdulillah, masya Allah, saya berada di rumah kediaman Al Ustadz Al Mukarram Ardiansyah Putra. Selamat datang. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ya. Ini kira-kira Ustadz berapa lama membangun rumah ini? Kalau itu yang ditanya prosesnya barangkali sekitar lebih kurang 6 bulanan ya. 6 bulan. 6 bulan ya. Oh masya Allah, 6 bulan. Ya. Itulah. Beginilah keadaannya Ustadz. Selamat Ya. datang ya di rumah anak. Iya, masya Allah kali ya. Ini kita lihat di sini ya. Kopi. Ini kitab apa ini Ustadz ya? Ada Tafsir Ibnu Katsir ya. ya, kisah para nabi. Kisah para nabi, ya kan? Itu ada La tahzan. tahzan, artinya Jangan bersedih. jangan bersedih, jangan berputus asa. Ya, betul jadi sekali. kita santai-santai ngobrol di sini. La tahzan, jangan bersedih. Untuk itu kita coba ya, langsung saja kita akan ngobrol pagi ini mengenai ujian dan cobaan. Oke. Nah, ujian dan cobaan ini memiliki sedikit perbedaan. Ya, ada ujian, ada cobaan. Iya, betul. Apakah itu sama? Nah, ini perbedaannya, ataukah itu sama atau hanya perbedaan atau istilah saja? Baik teman-teman sekalian, teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa itu ujian? Apa itu cobaan? Jangan macam apa ya, film Bujang Lapuk. Iya. Hai mambang tanah, hai mambang air, cobaan. Iya. Itu versi apa? Peramli ya. Peramli. Pak Cik datang, anak-anak sekalian, anak Pak Cik dibawa orang coba. Iya. Oke, itu dia cobaan ya. Kita lihat lah, apakah ujian dan cobaan itu benar-benar beda atau sama saja. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita ngopi dulu ya, Ustaz ya. Silakan Fadol. Ini Fadol. kopinya Habaib. Habaib. Masya Allah. Bismillah. Ada rasa pedas-pedas sedikit ya. Ini yang ngajari guru ana, Ustadz Mahmud namanya. Ustadz Mahmud. Ya. Dan beliau berasal dari pesantren Buya Yahya ya. Ya, benar. Ya, pesantren Al-Bahja. Ya. Nah, jadi kalau antum sekalian ingin belajar ya silahkan. Ya. Ini supaya terlihat santai sambil udut dulu ya. Oh, sebatang dulu ya. Biar relax aja gitu. Relax. Ya. Jadi teman-teman, mari langsung saja kita simak pembahasan ujian dan cobaan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Ardiansyah Putra, Ya. SPD. Ya. Oke, silakan Ustadz. Tafadhol. Syukran ya, Bro Jali Sinaga. Beliau ini orangnya Masya Allah ya, luar biasa, kreativitasnya cukup banyak.
terkhusus untuk melaksanakan kegiatan yang itu berisi konten-konten. Nah, ini beliau sangat kreatif. Semua itu diabadikannya melalui YouTube, kemudian Facebook ya. Jadi saran saya jangan lupa ya bagi pemirsa untuk subscribe, like, comment, share ya, di channel bro kita Sajali Sinaga. Iya. Oke. Sebenarnya Rasulullah telah menyampaikan ya, lewat hadisnya, Ustaz, ad-dunya darul imtihal. Dunia itu adalah gudangnya masalah. Jadi memang hidup ini penuh dengan problem, sudah masalah. pasti. Hidup ini masalah. Ya. Kalau kita tidak mau ya diterpa dengan begitu banyak masalah, ya nggak usah kita hidup di dunia gitu kira-kira. Karena itu sudah disampaikan Nabi bahwa dunia ini memang adalah merupakan gudang yang masalah, baik itu masalah yang kecil, yang besar, ya kan? Semua penuh dengan masalah. Namun yang paling terpenting adalah kita dalam menyikapi masalah itu jangan kemudian cepat berputus asa. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah dekat dengan kita. Nah, karena Allah dekat dengan kita, maka yang paling terpenting adalah bagaimana kita merayu Allah supaya Allah memberikan solusi terhadap masalah yang sedang kita alami. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi teman-teman harus dipahami, apapun cobaan dan ujian yang teman-teman rasakan, misalnya aduh terjatuh, aduh gagal, itu semua adalah ujian dari Allah. Dan semua itu ada hikmahnya, Ustaz ya. Ya, sudah pasti. Iya, ada hikmahnya. Ya pasti. Hikmahnya apa ya? Supaya kita ditingkatkan iman kita itu oleh Allah, dinaikkan derajatnya. Ketika keluarga kita tertimpa musibah, ya kan? Nah, itu adalah bagian dari ujian untuk keimanan. Diuji dulu, ya kan? Dan ada yang diuji, ya, manusia ini ada yang diuji dengan kekayaan, ya Ustaz ya. Ya, betul. Nah, jadi kadang kita berpikir nih Ustaz, wih si Polan tuh enak ali lah diuji dengan kekayaan, ya kan. Sementara aku nih miskin terus, kira terus, wah kayak mana lah dia kan, enak ali lah dia. Nah ini gimana nih Ustaz cara menyikapi ini? Oke, jadi sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji suatu hamba di luar daripada batas kemampuan hamba itu. Allah Subhanahu wa taala terkadang menasihati kita dengan caranya sendiri gitu, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan kita ujian, cobaan. Nah, ternyata hikmahnya itu adalah untuk menaikkan derajat kita. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan ya mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman, atau beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dan bentuk ujian cobaannya itu sangat beraneka ragam. Ada ketakutan, ada kesedihan, ya kan? Ada duka cita, ada sukacita, macam. Nah, kalaulah misalnya hari ini kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa harta yang melimpah ruah.
Apakah itu ujian? Apakah itu cobaan? Itu dia tuh. Ya kan? Di hati ya. Jangan salah persepsi begitu. Ada orang yang ketika diberikan harta yang melimpah ruah, akhirnya dengan harta itu dia lupa dengan Allah. Ingat tuh, jangan lupa sama Allah, diuji kekayaan. Siapa contohnya? Firaun misalnya, sahabat, ya, Qarun ya. Nah, oleh karena itu bisa jadi harta yang dititipkan kepada kita itu ternyata itu ada istidraj, Diulur. ya, diulur, disunah, dikasih harta semua, harta yang banyak, ya kan, istri yang banyak, anak yang banyak gitu ya. Istri yang banyak. Ternyata itu adalah merupakan istidraj. Istidrat diulur. Nah, cara Allah ya membenci kita, tapi malah kita diberikan kenikmatan. Kita anggap itu nikmat, ternyata Allah sedang murka sama kita. Gitu. Kalau dia sifatnya itu ujian, ibarat kita naik kelas ya, harus melalui proses ujian. Semakin tinggi peringkat kelas kita, apalagi kita termasuk sang juara di kelas itu, kita pula pemegang juara umum, justru disitulah ujian yang paling berat. Semakin tinggi ya derajat kita, maka semakin berat pula lah ujian yang menghampiri kita. Gitu. Jadi kalau naik kelas 1 Ustaz, naik kelas 2, ketiga dan seterusnya sampai kuliah, proses ujian dulu. Nah, ada nanti istilahnya remedial kan? Iya, remedial. Kalau dia tak lulus ujian ada remedial, diulang lagi. Nah, kalau dia misalnya tidak lulus juga dengan standar nilai tertentu, maka akhirnya apa? Resikonya dia bisa tinggal, atau nilai di rapotnya itu merah gitu. Setelah melalui proses remedial tapi dia tak lulus juga, itu namanya cobaan. Cobaan. Ibarat Ramli Ustaz ya. Cobaan. Nah, jadi itu ada teman-teman ya. Jadi ujian itu ya perlu teman-teman ketahui bahwasanya ujian itu memang datangnya dari Allah ya Ustaz ya. Untuk menguji keimanan. Benar. Itu ujian. Kalau cobaan tadi itu seperti kita apa Ustaz ya? Istidraj. Cobaan. Banyak macamnya. Banyak macamnya ya. Jadi antara ujian dengan cobaan itu hanya beda tipis saja dia. Bisa aja. Ya, tergantung kita menyikapinya. Artinya kalau kita merasa bahwa kita adalah hamba yang taat, berarti itu dalam rangka Allah SWT menaikkan derajat kita. Namun sebaliknya, ketika kita diberikan beraneka ragam macam cobaan tadi, ya, baik itu kebahagiaan, sukacita, ya, duka cita, kesedihan, itu balik lagi ke kitanya. Kalau kita justru malah ingkar kepada Allah, ya udah pasti itu cobaan. Gitu. Jadi cobaan itu tergantung menyikapinya ya Ustaz ya. Individunya Ustaz. Individunya ya kan. Memang hampir sama sih ujian dan cobaan. Beda tipis kan? Beda tipis. Jadi tergantung cara kita menyikapi. Kadang kita diuji kekayaan ya kan. Mau nggak ini berinfak ya Ustaz. Ini apalagi masalah infak nih Ustaz. Aduh, kadang kita mau dapat lah ya kan. BST bansos. Bantuan BSC sekarang, bantuan sosial COVID. BST bantuan sosial tunai. Oh, BST namanya. BLT bantuan langsung tunai. Langsung tunai. Ya. Jadi kadang gimana ya, suka kena connect wifi dulu ya kan. Ya. Kalau dulu BLS namanya, BLS ya. Balsem gitu ya. Saudara mungkin pernah dapat BST atau BLT kadang. Aduh, ada yang cair hari ini Pak. 600.000 kemarin tuh. 600.000. Ya kan? Tenang Ustaz, nanti ada tahap kedua. Tahap kedua. Insyaallah naik 1.200.000. Ini kayaknya siapa yang narik nanti? Jangan macam nenek-nenek ya. Nenek. Ketika ada
salah seorang pegawai dari kantor lurah atau balai desa menyampaikan bantuan corona itu kan. Nek, ini ada bantuan. Kata si nenek, siapa yang ngasih bantuan corona, Nek? Oh, alhamdulillah. Akhirnya si nenek tadi berdoa, ya Allah, panjangkan umur corona ya Allah. Panjangkan umur corona, sehatkanlah dia ya Allah, katanya. Mak, petugas yang memberikan bantuan itu tepuk jidat terakhir. Apa sih nenek ini kan? Ya, jadi Ustaz dapat 600.000. Nah, supaya berkelanjutan bantuan itu. Konek. Iya, Ustaz sering-sering tahajud gitu ya. Tahajud ya. Ya, supaya panjang umur corona ini. Alhamdulillah ya Ustaz. Karena gitu. 10.000 untuk 3 orang ya. Nasi bungkus pun nggak dapat. Baru dapat BLT guru langsung kena apa? Waki wah. Kopi dulu break. Oke teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalau Anda diuji dengan rezeki, kekayaan, jangan lupa itu sebagian dari harta kita itu milik orang lain. Pinomat lah kasih berapa ya kan? Iya betul. Jangan ditelan sendiri. Iya masya Ya Allah. kan? Masya Allah. Itu ujian itu kadang. Ya kan kita nggak pernah tahu. Kadang begini Ustadz. Jadi saking mungkin lah ya, karena terlalu bakhil kali, pelit kali ya, nggak mau dia berinfak. Kadang Allah itu ya sengaja gitu. Entah cara dia begini menarik hamba ini supaya bersedekah itu contohnya ya kan rezeki ini kan sebagian untuk orang lain. Iya. Terpaksa ban dia dibocorkan di sana, keluar juga duit habis minyak. Keluar juga uang itu ya kan. Katuo. Jadi Keluar juga. jadi Dipaksa mau itu bersedekah itu. betul. Juga. Maka hati-hati pinomat lah kasih sih. ya ada kalanya memang Kadang tabung lah simpan lah. Iya. Rupanya katuo kan besok. kena razia ya kan. Keluar juga uang gue kan. Sial. Cobaan itu, ujian itu. Cepet game. Pulang gajian pula lagi ya kan. Cepet game. Enak ya. Ya biasalah birokrasi kan begitu ya. Kasih gitu ya. Itulah kita sayang untuk uang ya keluar juga ya kan. Pada prinsipnya begini Ustaz. Kadang-kadang di balik apa namanya, di balik musibah itu Ada hikmah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang luar biasa. Apa itu hikmah? Bisa jadi waktu kejadian yang lalu ya kan. Kena razia gitu. Ya Ustadz kena razia. Sebenarnya itu cara Allah. Mungkin ya ini kita berandai-andai ya. Mungkin bisa jadi Allah tidak menginginkan musibah yang besar untuk kita. Dengan ditundanya perjalanan kita tadi di stop polisi, akhirnya yang terjadi apa? Ya udah, kita nikmati suasana itu kan. Nah, begitu kita pulang, alhamdulillah dengan selamat. Kalaulah seandainya nggak ada musibah yang waktu itu terjadi, kita lempang aja jalannya, nggak ada di stop polisi. Ya mungkin kalau kita melanjutkan perjalanan lebih parah lagi dapat kita, ya kan? Gitu. Jadi lebih ngeluarkannya nanti. Iya pula ya. Entah kereta rusak ya. Ya macam lah itu. Awak luka kan, Ya kan? berapa ratus tuh ya. Jadi nikmatnya udah suasana. Ya udah, ikhlaskan aja lah, nggak Ikhlaskan, apa-apa. iya. Kalau Anda kena tipu ya ikhlaskan. Iya. Kena tipu. Ada istilah ya, masbullah gitu. Mas Bulu. Ya kan? Itu ikhlaskan saja. Emang gue pikirin gitu. Ada hikmahnya kok. Ya betul. Dan ada hukum karma nih Ustaz ya. Untuk kita bagi yang kena tipu, ada karmanya itu nanti. Oke ya teman-teman, maka ketahuilah setiap ujian dan cobaan itu ada balasannya kan, Ustaz, Betul ya? betul. Allah membalas itu, ya, membalas kebaikan, membalas keburukan bagi orang yang berbuat zalim Kepada kita. Ya. Ente jangan khawatir, Tuhan kita itu Allah yang Maha Kuasa, ya, menguasai langit dan bumi, yang tidak pernah tidur ya, Ustaz, ya. Iya betul. Iya. Setiap saat kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini pembahasan
kita masalah dengan ujian dan cobaan, ya tetap ikuti video berikutnya dan jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.